Apa kabar pemirsa, selamat malam. Saya Balkis Manisang, selama 1 jam, tidak 8 jam ya. Malam ini 1 jam saja saya. Dengan pakar-pakar yang sudah hadir di meja pertemuan bicara, akan membahas soal transaksi janggal 349 triliun. Saya nggak tahu koma belakangnya berapa, tapi yang disebut adalah 349 triliun rupiah. Kapan bisa terungkap? Ini menjadi sorotan publik. Saya tahu ini adalah pekan yang sangat panas, banyak isu yang terangkat, tapi isu ini tidak boleh tenggelam sepertinya ya, karena masih menjadi pertanyaan, belum terjawab dengan data-data yang lebih konkret lagi. Walaupun Prof. Mahfud sudah memberikan data-data yang sekiranya sudah membuat banyak mata terbuka begitu ya. Sangat menohok sekali ya. Nah, saya sudah undang beberapa narasumber yang menjadi pakarnya akan berbincang dengan kita malam ini. Yang pertama ada Bu Lely Aryani, pakar komunikasi kita. Apa kabar Ibu Lely? Alhamdulillah baik, Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita juga sudah kedatangan Prof. Siti Zuhro, peneliti ahli utama dari BRIN. Prof. Wiwi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah nonton maraton ya kemarin ya. Baik, dan juga ada Ibu Anis Biarwati, anggota Komisi 11 DPR RI. Apa kabar Ibu Anis? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Almas Syafrina dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Mbak Almas, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Baik, ini saya yakin sudah menonton selama 8 jam kurang lebih kemarin. Rapat panjangnya, tapi apakah ini sudah substansi atau malah justru banyak sensasinya? Nah, ini yang kita lihat dulu informasinya untuk Anda. Kembali terjadi perbedaan data antara menteri. Kali ini perbedaan data antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan DPR terkait transaksi 349 triliun rupiah. Mahfud yang juga selaku Ketua Komite TPPU menyampaikan dari transaksi 349 triliun rupiah tersebut terdapat transaksi janggal di pegawai Kemenq senilai 35 triliun rupiah. Sementara beberapa hari sebelumnya pada rapat kerja dengan DPR, Sri Mulyani menyebut transaksi terkait pegawai Kemenq hanya 3,3 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo tidak mau berkomentar. Presiden meminta perbedaan itu langsung ditanyakan ke kedua menteri terkait. Haruskah DPR kembali memanggil Mahfud MD dan Sri Mulyani? Mengapa perbedaan data antara menteri bisa terjadi? Apalagi ini menyangkut transaksi keuangan janggal di kementerian. Perbedaan data, itu adalah pertanyaan yang banyak sekali disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI pada saat itu. Sayang sekali malam hari ini Komisi 3 belum bisa hadir ya, khususnya mungkin perempuan-perempuannya yang kita undang, karena memang kalau tidak salah hanya 2 orang Komisi 3 yang perempuan, yang mungkin hanya sedikit. Oke. Tapi tidak apa-apa, ada Ibu Anis di sini. Kenapa saya undang Ibu Anis? Ibu Anis Komisi 11 itu hari Senin itu sudah meeting atau rapat juga dengan Ibu Menq, Ibu Sri Mulyani 5 jam ya. Nah, sementara Komisi 3 rapat kemarin itu dari jam 3 sampai jam 11 malam. Yang kita dapatkan banyak sekali, tapi apakah itu substansi? Pertanyaan saya, apakah memang benar ada perbedaan data dari penjelasan Ibu Menq? Ya, jadi memang ketika hari Senin itu kita rapat dengan Menq. Sebetulnya kalau rapat Menq itu agenda rutin ya, karena Menq adalah mitra utama dari Komisi 11. Ya. Dan kita memang terbiasa di setiap awal masa sidang itu pasti akan rapat raker bahkan dengan Menq untuk melihat berbagai aspek ya. Dan karena memang ada isu yang banyak sekali menerpa Menq, tentu Komisi 11 harus berkepentingan untuk memanggil dalam rangka meminta penjelasan. Dan memang agendanya adalah evaluasi birokrasi yang ada di Kemenq. Dan pada saat itu memang dipaparkan ya data yang semuanya juga sudah, karena rapatnya terbuka, live streaming pula. Betul. 5 jam kita rapat, dan itu adalah rapat terpanjang di bulan puasa. Oke. Dan kita menerima penjelasan itu dari Menq sebagaimana yang sudah semuanya juga saya rasa sudah melihat, termasuk Pak Mahfud juga mengutip apa yang dari Menq. Dan jujur ketika kemudian saya menyaksikan rapat Komisi 3, kaget lah karena apa yang disampaikan Pak Mahfud MD di Komisi 3 itu berbeda dengan apa yang disampaikan Menq di Komisi 11. Oke. Ya, jadi ada perbedaan data dari sumber yang sama. Dua-duanya mengutip PPATK, ada versi
Menkyu, ada versi Pak Mahfud MD. Dan ini kalau saya melihatnya ini harus diluruskan. Rakyat tidak boleh dibuat bingung, tidak boleh ada dua versi. Kan sama-sama pemerintah. Betul. Dua-duanya adalah pembantu presiden. Jadi harus ada penjelasan resmi dari pemerintah mana yang benar. Karena kalau ada dua data yang berbeda, kan nggak mungkin dua-duanya benar. Jadi nggak mungkin benar gitu. Kalau dua-duanya salah masih mungkin, tapi kalau benar kan nggak mungkin gitu. Jadi mesti ada satu versi dari pemerintah mana data yang bisa diajukan kepada masyarakat. Ya, supaya masyarakat tuh jadi jelas, jadi terang benderang, dan kemudian memang sampaikan kepada publik data yang benar, satu versi. Jadi bukan versi Menkyu, bukan versi itu, inilah versi yang memang harus diselesaikan, dan kalau data itu sudah satu versi, limpahkanlah ke penegak hukum untuk diurai secara terang benderang gitu. Jangan dibuat masyarakat ini bingung gitu, siapa yang mau dipakai gitu. Jadi dan jangan juga menjadi komoditas politik ya. Kita tahu 2023 kan tahun politik. Jangan sampai begini ya. Masalah bangsa sudah terlalu politik besar. Sepertinya, Bu. Iya, masalah bangsa sudah terlalu banyak gitu. Jadi saya kira presiden perlu turun tangan ya, karena dua-duanya kan pembantu presiden. Tidak boleh pemerintah tuh hanya dua versi data, versi ini kemudian masyarakat suruh bingung melihat berjam-jam, seperti tadi Mbak Bilqis bilang. Berikan penjelasan jelas kepada rakyat gitu, versi mana gitu, karena jangan dua versi, harus ada penjelasan dari pemerintah, penjelasan resmi dari pemerintah, satu versi, kemudian kalau ini jelas, kalau perlu presiden turun tangan untuk menertibkan pembantu-pembantunya ini. Oh, jadi kurang tertib nih ya, kalau di mata Bu Anies kurang tertib lah ini. Ya ini kan artinya menoreh muka sendiri, Oke, ya baik. kan? Jadi memang saya pikir ini harus ada satu versi penjelasan dari pemerintah supaya rakyat tidak dibuat bingung. Jangan ada dua versi seperti ini. Baik, saya mau ke Prof. Wiwi. Kenapa? Pak Mahfud duduk di sana juga sebagai ketua komite dari Komite Nasional ya, dari Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Posisinya di situ seperti itu juga di sana. Nah, datang dengan membawa data dan sangat hakul yakin bahwa datanya itu benar begitu ya. Tapi kok pemantik dari pertanyaan-pertanyaan juga kan Prof. Wiwi lihat ya, lebih ke personal jatuhnya. Nah, apa yang bisa dianalisa dari situ, Prof. Wiwi? Iya, sebelum Pak Mahfud hadir itu kan memang nuansanya di publik itu sudah diinformasikan seolah-olah Pak Mahfud ini kan ditantang kan gitu. Tidak hanya ditantang, bahkan disebutkan dia bisa dipenjarakan gitu. Padahal beliau ini Menko Polhukam gitu kan. Jadi ini kan bersentuhan dengan ranah hukum. Ketika Pak Menko Polhukam Prof. Mahfud MD itu berani mengungkap ini dengan tentu gitu ya, keyakinan data dan sebagainya, di backup data, di backup PPATK dan sebagainya itu, dan positioning dia sebagai memang ketua gitu ya. Kalau menurut saya itu nggak bisa diragukan lagi gitu. Cuman ini dibahas di institusi politik, di lembaga politik yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Ya mudah-mudahan mewakili rakyat. Jadi menurut saya harusnya masyarakat itu diyakinkan gitu ya, bahwa kita punya hak untuk mendapatkan informasi. Bagaimana menjaga agar people itu well informed gitu ya, tetap mendapatkan informasi itu. Lalu semua dialog itu di DPR itu adalah dialog yang betul-betul untuk mencari kebenaran itu. Jadi bukan menghadirkan kamu akan dihukum, kamu akan direshuffle gitu kan. Sehingga muncul bahasa-bahasa Pak Menko itu kok saya digertak nih. Iya, bukan hanya digertak. Diancam. Bukan hanya diancam seperti yang ini ya, seperti apa ya istilahnya waktu itu saya lupa gitu ya. Itu yang menimbulkan harga diri kan. Jadi bagaimana DPR ketika ada dengar pendapat itu menggunakan semua diksi narasi itu yang proper gitu loh. Kontekstual. Iya, proper. Jadi tepat gitu. Karena mereka itu seimbang kan, setara kan gitu loh, mitra. Nah, ini yang tidak kita masyarakat tidak mendapatkan pembelajaran selain gitu ya. Cerca mencerca jadinya. Nah, itu yang tidak elok menurut saya. Karena kita kan tidak bisa mengumbar saya sakit hati, saya apalah gitu. Ini ada urusan 349 triliun. Di tengah-tengah masyarakat kita yang jumlah kemiskinannya naik dan juga penganggurannya bertambah gitu.
Ini kalau untuk mereka uang sebesar itu kan sesuatu gitu loh. Betul. Ini yang tidak bisa dimengerti atau empati ya. Di dialog di DPR itu tidak ikut ke sana, tidak hadir di sana. Oke, terima kasih Prof. Wiwi. Bahkan dalam rapat juga disebutkan ada yang menganalogikan gitu ya, kalau 349 triliun rupiah itu kalau dijadikan mobil mewah berjajar dari desa mana sampai desa mana. Yang setahu awam saya begitu Prof ya, bahwa korupsi 1 rupiah pun gitu, sudah salah. Kalau sudah janggal dan mencurigakan, 1 rupiah pun sudah salah. Kita akan bertanya ke Ibu Leli tentunya, bagaimana komunikasi politik yang terjadi tadi ya, panggung politik yang terjadi di Komisi 3 kemarin, dan harus kemana nanti akselerate-nya kalau memang menghasilkan sesuatu yang solutif. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.